surat apa. Nah, sekarang Bapak Ibu target sendiri agar kita sebagai guru juga meningkat, gitu lah ya. Boleh, kalau dulu saya baru 7 ayat, tidak apa-apa. Terus tahun depan jadi 10 ayat yang dihafal, bagus. Tapi kalau setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun tidak ada peningkatan kemampuan baca Al-Quran dan menghafalnya, wah ini tidak elok. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, kita kan sisa umur kita tinggal berapa sih? Sebentar, nggak lama Bapak Ibu sekalian. Jadi hari-hari kita ini mari kita isi dengan banyak kebaikan. Salah satunya berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Boleh terus membaca, boleh juga dengan menghafal. Kalau banyak yang dihafal nanti lembut, hatinya itu lembut dan mudah menerima kebaikan. Kalau sesuatu kebenaran itu disampaikan, lebih mudah masuk. Tapi kalau jarang berinteraksi itu biasanya agak susah. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan banyak diskusi tentang kemarin saya sampaikan ke Pak Zainal itu ada 9 atau 10 topik ya, 10 topik, silakan dipilih mana yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi hari ini. Terus salah satu yang dipilih itu komunitas belajar. Ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Di komunitas belajar itu kan namanya community. Community itu Bapak Ibu sekalian kalau sholat, coba kita lihat sholat. Ketika kita sholat itu, yang sholat jamaah dengan sholat sendiri sama enggak derajatnya? Beda ya, beda. Sholat jamaah itu 20 derajat levelnya, 20 derajat. Kalau sendiri satu selisihnya, betul ya, betul ya. Sampai begitu Allah memberi contoh itu baru 1 kali sholat, misalnya zuhur saja, kita dapat 27, sementara maaf kalau orang lain sendirian hanya 1. Kalau ada asar jamaah lagi, dapat 54 orang ini, kan sama tadi, zuhur jamaah, asar jamaah, dapat 54. Sementara yang orang satunya tadi hanya 2, zuhur 1, selisihnya jauh. Itu manfaat berjamaah. Begitu juga dengan kita yang ada di guru-guru sini. Kalau komunitas ini tumbuh, maka persen-persen orang-orang di dalamnya juga bisa tumbuh. Tetapi di komunitas ini selalu ada 3 tipe orang. 3 tipe orang yang unik ya. Seperti apa? Coba Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekarang tirukan saya semua ya. Saya akan ajak Bapak Ibu main-main dulu. Nanti kita maknai permainan ini apa maksudnya gitu ya. Saya mohon maaf sering berdiri itu bukan apa-apa karena jiwa saya itu buru itu biasanya gak nulis atau ngomong sambil jalan tuh gak marem. Gitu ya. Oke, semuanya ikuti saya. Saya akan latihan tembak-tembakan. Saya berolahraga. Dong. Ayo tirukan saya. Tirukan saya, Bu. Iya, Pak. Iya. Dong. Semua tangannya seperti orang yang saya. Oh. Seperti orang nembak gitu, bagus ya. Enggak ngantuk. Dong. Dua. Tuh. Tapi responnya tidak begitu. Yang saya inginkan tuh begitu saya selesai jawab segera direspon. Nah, gitu ya. Dor. Itu 1 kali ya. Sekarang saya tambahin Bapak Ibu sekalian. Saya tambahin 2. Dor. Itu berarti ya. Dor. Maka Bapak Ibu sekalian itu seperti orang tertembak. Tangannya ya. Dor. Bagus. Konsentrasi ya. Dor. Bukan.
Tembak. Bapak tertembak. Tertembak. Oh, Di kelas kita selalu ada yang begitu kan? Iya. Selalu ada. Dan wajar gitu kondisi kelas 8. Jadi kalau dor tertembak. Ya, kalau dor saja segera dibalas. Dor. Ekspresinya seperti orang tertembak bola. Dor. Dor. Baru dua. Ya. Sekarang saya tambahin. Berarti tadi ada dor. Sekarang dor. Enggak tadi ya. Kalau dor 3 kali, ini pelurunya meleset. Bapak ibu semua, tangannya digerakkan. Nggak kena, gitu ya. Kita ya, coba dulu. Dor. Ekspresi, kita kan dulu ya. Coba, konsentrasi ada 3 instruksi ya, ada 3 instruksi. Dor. Dor. Betul. Oke. Biar semangat. Yang depan. Dor di atas. Dibawa balik, jangan lurus. Perhatikan ini ya, semua fokus konsentrasi. Mandana. Ya, coba. John. Bapak Ibu sekalian, ini tipe orang di satu organisasi. Ada 3 itu tipenya. Ada orang kalau di komunitas belajar itu diinstruksikan oleh bapak kepala sekolah, ibu pengawas dan sebagainya. Pak, besok berangkat ke kantor dinas ya. Siap. Ada yang tipe nomor 1 tadi, dor, cepat responnya. Cepat ya. Pak, tugasnya soal apa istilahnya di sini? UAS-nya 3 hari lagi dikumpulkan. Siap. Ada tipe orang seperti ini. Yang nomor 1 tadi. Kepala nanti, waduh, ini gimana ya berangkatnya jam berapa sama siapa? Diurus belakang. Tapi ada tipe orang yang nomor 2. Yang dor. Apa dari jawabannya? Dor. Menyerah. Pak, ini modulnya saya akan kerjakan 1 minggu ya. Aduh Pak, jangan saya nggak bisa. Guru yang lain saja. Ada model gitu? Ada. Pak, berangkat ke dinas ya. Nanti siang jam 10. Aduh Pak, jangan saya. Saya kalau ketemu orang itu gemeter. Pak, itu saja. Ibu itu saja. Menyerah dulu. Bapak Ibu, Bapak sekarang wali kelas 5. Aduh Pak, jangan kelas tinggi saya, nggak bisa. Saya kelas 2 saja, kelas 1. Menyerah. Ada tipe seperti itu? Ada. Selalu ada. Termasuk di kombel ya. Kita belajar. Ada gitu. Bapak nanti narasumber ya. Pas komunitas belajar Sabtu depan. Pak, jangan saya yang pertama, Pak, saya nanti aja lah. Urutan ke-6 atau 7. Ada ya, ada model gitu. Yang diharapkan ya, yang nomor 1 tadi. Pak, narasumber kombel, oh siap. Baru dipikir, oh disiapkan. Berikutnya, siap dulu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah yang repot kalau yang nomor 3. 3 saja. Jangan kena kan? Itu tipe orang yang banyak alasan. Pak, besok berangkat ke dinas antar surat ini. Pak, besok saya tuh antar anak saya kan. Alasannya selalu ada. Nanti
siang kita rapat sebentar ya. Loh Pak, saya harus pulang. Ada, mesti nggak usah nanti di rumah saya. Alasannya didulukan. Tentu kita tidak menginginkan yang nomor 2 dan nomor 3. Bapak Ibu sekalian. Kalau semua guru itu hanya yang model nomor 1, cepat atau membuat sekolah ini terkenal bukan hanya di Sumeneb, itu terlalu lokal. Saya memimpikan sekolah ini terkenalnya nasional, sudah level Indonesia, bukan level Sumeneb. Sudah terlampaui kalau terbaik di Sumeneb, sudah selesai. Jangan berhenti di sini, melampaui itu. Mungkin pertama level Jawa Timur, ya, tapi target besarnya terkenal se-Indonesia itu sangat mungkin. Di beberapa sekolah yang di kota, di daerah lain itu mimpinya sudah level ASEAN. Dan sekarang sudah semuanya jadi warga dunia. Tidak tertutup hanya satu lokal sithik. Nah, Bapak Ibu ini punya potensi besar untuk mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah terbaik nasional. Kalau tidak ada, kita selalu bangga, oh sekolah favorit, sekolah terbaik. Tapi kota kecil ya, sudah kita aja. Tentu kita tidak menginginkan hanya sebatas itu. Betul ya, Bapak Ibu? Sangat mungkin potensinya ada. Kemungkinan itu peluangnya besar. Karena Bapak Ibu saya amati sekolah ini sudah layak menyandang predikat sekolah baik dan levelnya sudah nasional. Apa ciri sekolah yang baik, sekolah yang terkenal level nasional itu? Cirinya sekolah sini sibuk mengurusi tamu. Apa hubungannya? Karena hampir tiap hari bapak kepala sekolah repot menerima surat permintaan studi banding dari Trenggalek ke sini, dari Nganjuk ke sini, dari Tuban datang ke sini, dari Surakarta studi bandingnya ke sini, dari Bekasi ke sini. Itu ciri sekolah-sekolah baik. Dicari banyak orang. Kalau tamu yang datang ke sini sedikit untuk studi banding, nah berarti kita belum dipercaya. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita semua bekerja keras mewujudkan tidak hanya bagus di level kota, cukup bisa level provinsi, berikutnya nasional. Karena di tempat lain, mohon maaf, di tempat lain sudah mimpinya itu sudah sister school. Oke, kenal dengan sister school. Jadi ada 3 siswa kelas 5 dari Thailand sekolah di sini 2 bulan. Sebaliknya siswa sini ada 2 atau 3 belajar di Thailand ya 1 bulan. Oh, sudah ada sister school itu. Dan itu bukan suatu yang mustahil. Tapi kita butuh kerja keras. Saya meyakini itu bisa. Karena potensinya di sini ada. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai di sekolah saya, Bapak Ibu kalau di Surabaya silakan mampir. Saya ada di Al-Hikmah mungkin beberapa bulan dengar di dekat Masjid Al-Akbar itu sebelah utaranya sedikit. Masjid Nasional Al-Akbar ya. Satu kilo mungkin ya, agak utara dekat Polda. Sekolah itu sampai akhirnya diputuskan, wah kalau begini nanti sekolahnya terganggu banyak tamu, kan gitu. Akhirnya diputuskan di sekolah kami itu hari tamu khusus Rabu. Yang lain mendadak. Setiap ada tamu selalu dipilihkan hari Rabu. Sehingga di kampus itu selalu ada 2 sekolah atau 3 sekolah yang studi banding. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini Bapak Ibu sekalian punya keinginan kuat untuk memoncerkan mengorbitkan anak-anak muda di kalangan murid-murid kita itu menjadi tokoh-tokoh besar nasional. Semoga dari sekolah ini akan lahir tokoh-tokoh baik yang mewarnai negeri ini, sehingga negeri ini betul-betul negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena di sini sudah terbiasa dengan Al-Quran ya. Saya salut sekali, senang sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ini hanya memberi pengantar sedikit. Nanti kita banyak diskusi
fokusnya ke Kombel, komunitas belajar ya. Kombel itu banyak di beberapa tempat, namanya ada, kegiatannya di awal ada, bulan kelima tinggal separuh, bulan ketujuh tinggal seperempat, bulan ke-9 tinggal seperenam, habis lama. Strukturnya ada, pengurusnya ada, programnya ada, dijalankan, ya katakan. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, saya beri ilustrasi. Bapak Ibu, Kombel ini untuk siapa? Untuk siapa kalau Kombel ini ada? Ada program dari seterusnya. Itu siapa kira-kira? Apa untuk Bapak Kepala Sekolah? Apa untuk laporan pendidikan juga? Kombel ini untuk siapa sesungguhnya? Mari kita memutuskan Bapak Ibu sekalian, komunitas belajar yang isinya para guru-guru itu untuk belajar bersama itu kepentingannya untuk murid untuk siswa. Betapa banyak orang-orang atau guru-guru itu serius di komunitas belajar mengumpulkan sertifikat. Ada di PMM, ada. Tapi sertifikat yang banyak tadi tidak berdampak ke muridnya. Buat apa? Betul ya? Jadi kegiatan guru berkumpul belajar bersama di komunitas belajar itu ujungnya adalah untuk murid. Jadi perbaikan pembelajaran di kelas itu terasa. Kenapa? Karena pembelajaran jalan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau pembel ini berjalan, maka mutu pembelajaran di masing-masing kelas itu setiap tahun pasti meningkat. Dan modelnya bagaimana? Nah, kebanyakan saya kunjungan di banyak sekolah itu, Bapak dan Ibu sekalian, rata-rata itu begini. Royoan tidak mau jadi narasumber. Kalau di jadwal itu bingung. Kalau kombelnya sudah jalan 5-8 kali, terus habis ini diisi apa? Kan begitu ya biasanya. Atau kehabisan materi biasanya. Isi apa? Apalagi yang isi itu temannya sendiri. Betul ya? Temannya sendiri. Terus begitu buat apa? Merasa nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, maka tidak berumur panjang. Kombel itu pelan tapi pasti akan mati. Terus bagaimana Pak supaya kombel itu tetap ada, terus ada? Bagaimana caranya? Itu ya yang jadi masalah itu. Bapak Ibu, saya ingin meluruskan Bapak Ibu sekalian agar kombel ini bertahan lama. Caranya, bagian caranya. Kalau selama ini Bapak Ibu ditunjuk jadi narasumber, terus sibuk dengan PPT, gitu ya, buat PPT 6 slide, 10 slide, presentasi. Apalagi yang presentasi itu guru kelas 2, pesertanya guru kelas 5, kelas 6. Yang lain nggak ada yang lain. Merasa pintar. Guru kelas 6, mana menurut aku sih, salah gitu aja, seperti gitu ya, kebanyakan. Pasti komennya nggak dalam kalau menurut. Maka dari sekarang Bapak Ibu diubah caranya. Pekan ini guru kelas 1A jadi narasumber. Pekan kedua guru kelas 1B jadi narasumber. Pekan ketiga kelas 2A terus gitu. Pak, saya nggak sanggup, saya itu guru kelas 1 bikin PPT, ya iso Pak, begitu ya, sulit. Apalagi yang saya hadapi ini guru-guru senior semua Pak, kelas 5, kelas 6. Nggak bisa saya. Kalau kita fokus ke PPT atau materi, habisnya. Caranya Bapak Ibu sekalian, di kombel itu yang dibahas adalah hasil pekerjaan murid. Ini contohnya begini, saya guru kelas 2A, saya ini lulusan D2, misal D2. Terus yang saya hadapi ini S1 itu kelas 5, kelas 6. Kan nggak pede saya. Terus saya disuruh kepala sekolah jadi narasumber. Aduh, tak isi apa ini? Pasti nggak menarik, pasti teman-teman yang lain malah guru
cuma di 2 kelas 2 bisa dapat apa kan biasa begitu. Mari kita balik. Saya sebagai guru kelas 2, saya agak banyak ngomong. Saya ambil satu pekerjaan murid saya yang kelas 2, dan dia salah konsep di pelajaran matematika atau IPA atau apa. Terus saya fotokopi sebanyak 15 guru. Saya sebagai guru kelas 2 tak kasih satu-satu. Bapak Ibu mohon tolong saya. Saya sudah terangkan 5 kali model begitu, murid saya jawabnya masih begitu salah. Sebaiknya saya bagaimana? Bapak ini ngomong, guru kelas 5 ngomong, guru kelas 6 ngomong, guru kelas 4B ngomong semua. Jadi alternatif solusi. Terus jalan tuh. Kira-kira berdampak gak ke muridnya ini? Berdampak. Kalau materi PPT saja selesai acara dilupakan, yakin saya dilupakan. Kita jadi betul-betul, teori tok itu, teori semua. Begitu didengarkan, habis acaranya pulang, itu menguap. Kalau ini enggak. Pekan berikutnya guru kelas 3A sama, Pak, saya ngajari ini pelajaran bahasa daerah, bahasa Madura mungkin. Saya sudah menjelaskan bla-bla-bla, ada satu murid saya ini terbalik-balik terus itu. Antara E sama E atau apa, balik terus. Kesulitan saya Pak ini. Bapak Ibu sebagai guru kelas 6, kelas 4, mohon saya diberi masukan. Dibagi nih, pekerjaannya lagi. Apa yang terjadi? Guru kelas 6 berpendapat, Pak, sebaiknya mungkin begini ya. Belum tentu berhasil, tapi kira-kira begini. Ditulis. Guru kelas 5B berpendapat, bagaimana kalau menghadapi anak seperti itu begini, Pak? Begini. Ditulis semua. Kira-kira modelnya ini hidup. Mengapa? Semua pemateri menyajikan materi bukan berbasis pengetahuan, tapi data faktual di lapangan hasil pekerjaan mungkin. Apakah Bapak Ibu kehabisan materi? Tidak. Kenapa? Setiap pekan